Seringkali apa kesulitan terbesar Anda dan teman-teman di Satgas Trafficking ini untuk menggulung jaringan-jaringan ini? Bahwa sebenarnya jaringan trafficking ini melibatkan banyak orang, baik itu oknum pemerintah maupun rekan-rekan dari pemerintah desa. Ya. Jadi aparat desa itu biasanya terlibat dalam hal ini menyiapkan dokumen-dokumen yang dipalsukan. Kemudian? Dan kasus-kasus trafficking ini ada operator. Operator yang saya maksudkan adalah operator yang dapat memalsukan segala dokumen. Operator ini adalah operator yang memiliki keahlian khusus dalam bidang IT. Mereka dapat memalsukan apa saja. Dan biasanya mereka beroperasi di tingkat kabupaten apa di tingkat provinsi? Di provinsi. Mereka pada tahapan untuk membawa keluar anak-anak itu. Kemudian walaupun contoh ada beberapa perusahaan, tetapi jaringan itu satu. Jaringan trafficking satu. Yang saya maksudkan untuk membongkar jaringan itu. Kalau untuk menangkap dan menahan itu semua penyidik mungkin bisa. Dan biasanya yang ditangkap memang hanya operatornya saja. Kebanyakan itu contohnya dari kasus Batam. Itu yang namanya Joni itu sampai detik ini pun tidak disentuh dan tidak dibawa ke ranah pengadilan. Dan yang ditangkap waktu itu hanya sopirnya. Mungkin kasus Joni itu yang salah satu kasus yang mungkin kami Satgas Trafficking akan angkat ke publik. Jadi memang rata-rata selama ini kalaupun dibawa ke proses hukum itu hanya yang level operator di bawah, supir, pembantu, mandor yang mengawasi, tetapi yang atasnya ini yang sukar sekali untuk ditembus. Karena di backing-nya aparat kah? Kalau di backing-nya saya tidak bisa sebut di backing-nya atau tidak, artinya pembuktian hukum yang bisa mengatakan bahwa di backing-nya atau tidak. Tapi biasanya mereka punya perlindungan atau punya pelindung-pelindung sehingga mereka bisa dengan bebasnya tidak menghadapi konsekuensi hukum apapun. Yang saya tahu, siapapun terlibat, siapapun dia, pasti ditindak oleh hukum. Tapi ketika kita melakukan penindakan itu pasti ada intervensi dari pihak luar atau pihak-pihak yang berkecimpung di dalam jaringan trafficking ini. Apa yang terjadi pada Anda, Pak Rudi, setelah Anda membuka ke media tentang penghentian proses penyidikan yang sedang berlangsung? Menurut direktur, tapi bukan menurut institusi Polri, tetapi menurut Direktur Kriminal Khusus maupun Direktur Umum, bahwa yang saya lakukan adalah hal yang salah prosedur. Sehingga mungkin itu keluar ke publik maupun keluar ke rekan-rekan penyidik maupun sesama teman Polri bahwa yang Rudi lakukan adalah salah prosedur. Anda dapat hukuman karena itu? Saya sempat pernah mau diperiksa provos, tapi saya bilang saya tidak pernah melakukan salah prosedur. Tapi kalau seandainya mau diperiksa, silakan, tidak jadi masalah untuk saya. Anda dapat intimidasi selama ketika Anda berusaha untuk membongkar kasus ini? Kalau intimidasi, ya mungkin bagi mereka itu intimidasi, tapi bagi saya, kalau untuk kebenaran sedikit pun saya tidak gentar. Apa itu misalnya? Misalnya, contoh saya dalam bekerja, ya mungkin rekan-rekan yang bagian daripada, kan pro dan kontra. Mungkin yang pro itu di pihak saya, yang kontra itu lihat saya pun tidak senyum. Tapi saya pikir terserah, haknya kamu, gitu.
Satgas anti trafficking yang telah dibentuk di Polda NTT. Persisnya apa targetnya? Pada prinsipnya kami akan membongkar semua jaringan trafficking baik dari titik NTT maupun sampai ke titik Malaysia. Tapi kami sangat membutuhkan dukungan publik untuk melihat dan mengawal agar jaringan-jaringan ini yang lebih mengutamakan uang daripada nilai manusia, kami akan membongkar. Yang penting kita di sini berbicara tidak rekayasa dan kita fakta berdasarkan fakta yang ada. Saya yakin banyak Rudi Soik yang ada di polisi, di institusi kepolisian yang ingin sekali membongkar, tapi tidak tahu bagaimana caranya untuk membongkar itu karena mereka terintimidasi secara struktural. Bagaimana cara Bapak untuk membujuk orang-orang supaya mau bekerja? Saya pergi bujuk mereka, saya tawarkan mereka mau kerja di Malaysia, kalau mau saya bisa antar karena saya ada jalan.